Ya, bicara kreativitas, yang kreativitasnya paling teruji itu kan para artis atau selebritas. Dan mari kita cari tahu bagaimana para selebritas mengisi waktu di rumah saja, sekaligus tetap menunaikan ibadah puasa. Iya, dan saat ini sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan pasangan selebritas Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Selamat pagi, Mas Ikang dan juga Mbak Marissa. Mas Ikang. Waalaikumsalam, luar biasa. Seru banget ya pagi ini, kayak semangatnya, vibe-nya seru. Jadi apa nih menu sahurnya kalau boleh tahu nih pagi hari ini? Menu sahurnya seperti biasa, karena jadi ya pasti ada nasi dan lauk pauknya, kemudian pasti ada minuman panas, ada korma, dan suamiku karena ini masih setengah Sunda darahnya, jadi harus ada ini Lalapan ya. Ada ketimun yang direbus, itu dari kecil. Ya Mbak Ica, ini kondisi pandemi kayak gini pasti ya kita banyak aktivitas di luar yang terbatas, baik aktivitas ibadah maupun bersosialisasi dan berkreativitas. Lalu bagaimana nih pasangan Mbak Ica dan Kang Ikang bisa tetap menjalani puasa dan berkreativitas? Kalau kegiatan ya, karena semuanya dikerjakan di rumah dengan online, malah rasanya bertumpuk-tumpuk. Iya, jadi overlap. Jadi saya semalam aja sampai jam 10 malam masih di depan komputer, karena ada ujian S2 dari 2 universitas yang berbeda. Wow. Dan untungnya nggak tiap hari, karena kepengen tadarus, tapi belum bisa full. Tapi suamiku jadi imam, kita tarawih nggak pernah bolong ya. Alhamdulillah, tiap hari tarawih sebanyak mungkin kita sholat berjamaah sama-sama, tadarusan, biar gimana ya. Iya, luar 19 ini ya saatnya kita benar-benar berubah. luar biasa. Jadi waktu bersama keluarga juga lebih banyak ya di sana. Nah, ini kan di rumah aja pasti banyak juga yang merasa jenuh. Nah, kalau dari Kang Ikang Fauzi dan juga Mbak Ica gimana nih untuk mengendalikan kejenuhan, mengobati rasa jenuh yang ada di rumah? Ya tadi ya, kalau kegiatan terus ya, produktivitas sama ya kurang lebih sama aja ya. Kebetulan selain di musik kan saya ada project real estate. Aku punya 2 proyek di Serang itu nggak kena PSBB. Cuman ya kita protokol itu tetap kita lakukan lah, itu protokol COVID-19 ini. Ya, jadi ya tetap berjalan gitu loh. Ya kalau nyanyi. Ya. Kalau nyanyi terus sama anak-anak, ya Allah makin produktif. Atau mungkin ada ada ciptaan lagu baru, jangan-jangan. Iya, ada. Berpuasa, saya bikin single baru juga. Terus Bella sama Ciki juga ada lagu. Juga, IGTV juga, begitu kita sama Chandra Darusman kan, saya bikin FESMI kita, Federasi Musisi Indonesia gitu. Itu banyak kegiatannya. Terutama ngumpulin dana sekarang kan ya, untuk teman-teman yang butuhin lah gitu, anggota-anggota kita. Kang Ikang mungkin bisa kasih bocoran sedikit lagunya kayak apa, mungkin bisa dinyanyiin dikit tuh lagunya duet buat juga kita. nih sama Mbak Marissa. Ini rap ya. Wahai saudaraku, selamat berpuasa. Jaga lahir batin menebar kebaikan. Wahai saudaraku, selamat sejahtera. Yuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Keren. Luar biasa ya. Suaranya nggak berubah loh ya. Jadi membakar semangat yang mendengarkan ini. Keren Kang. Yang beruntung istrinya dinyanyiin tiap saat. Take advantage. Terus kita kalau masuk TV aja suaranya langsung ini. Tapi ini proses buat lagunya butuh berapa lama? Apakah hari itu langsung kayaknya lucu nih kalau buat lagu nih kayak gini? Iya. Anaknya spontan ya. Kalau biasanya itu dapatnya ide udah gitu melodi dasar gitu. Kalau refnya udah dapet, yang lain bisa cepet saya.
Ya kalau Mbak Ica sendiri kan ya hitungan nggak sampai sejam jadi ada. Jadi ya. Luar biasa. Tapi iya, lagu tapi ada juga yang saya revisi terus juga ada, gitu. Oke, kalau Mbak Ica ini kan salah satu selebriti yang sangat peduli pada pendidikan. Bahkan tadi bilang masih ambil S2 lagi, belajar lagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Sudah saya udah hampir 10 tahun dokter, tapi saya kami lagi malah menuju profesor harus ini kan pengabdian masyarakat, pengajaran, penelitian. Nah, dari 8 kampus, akhirnya saya pikir tinggal 2 aja. Jadi saya di Trisakti untuk Islamic Economic and Finance. Satu lagi di lembaga pendidikannya Bank Indonesia, namanya IBS, Indonesia Banking School. Nah, hampir tiap hari itu, bukan hampir tiap hari ya, tiap hari ngajar beberapa kali. Karena saya megang total tuh ada 12 kelas ya. Jadi saya S1, S2 ya, dan buat bimbingan, buat tesis dan disertasi. Terus kemudian untuk S3 di Universitas Pancasila ya, di Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya. Jadi emang karena ngerjain di rumah, nggak bisa ngeliat rumah berantakan, terus saya juga suka pohon, alumni dokter saya dari IPB gitu ya, dan ada tukang, bayar gas, habis, air mati, aku aja habis, aduh kok jadi tumpuk-tumpuk gitu, teman jalanin aja. Cuman kemarin ini agak kecapean juga ya ayah ya, karena kepengen total puasa, ngaji, jadi agak berkurang sedikit jadwalnya, tapi untung taraweh terus gitu. Nah, jadi kira-kira kegiatan apa nih yang sebelumnya nggak pernah dilakukan, tapi karena pandemi ini akhirnya melakukan hal itu, atau mungkin sudah lama nggak pernah dilakukan begitu? Akhirnya dilakukan kembali saat ini. Ada, karena bimbingan aku S2 kan semuanya pada maju sidang, ada yang sempro, ada ujian tesis gitu ya. Nah ini karena kalau latihan simulasi lewat online nggak afdol, mereka pada datang ke rumah dong. Oke. Jadi sekarang aku nambah anak, Mbak. Tapi tetap pakai physical distancing ya, menerapkan physical distancing itu ya. Betul, tapi setelah beberapa kali datang dan juga nggak apa-apa juga, ya udah akhirnya dibuka maskernya, yang penting lancar gitu loh. Karena kan kalau nggak mereka juga bunda, satu ibu, satu manggil Mama Ica, ya Allah apapun dipanggil, yang penting biar bisa deket gitu sama pembimbingnya. Dan aku yang fine-fine aja, cuman ya beban ya, karena aku pengen mereka semua lulus dapat A gitu loh Mbak. Wah, dedikasinya. Nah Mbak Ica sendiri ada resep gimana untuk menjaga kesehatan dengan kesibukannya yang seabrek gitu, ngajar segala macam? Untungnya punya suami penyanyi ya, jadi penyanyi. Pantesan jadi awet muda ya. Aku juga dua-dua nyanyi dan ya olahraga pasti ya. Olahraga rutin saya. Ayah Ikang ya kalau stretching ya, olahraga cuman porsinya dikurangin. Oke. Cuman kita punya panas-panasan tuh pagi-pagi. Oh itu berjemur. Cuman yang paling seru ini Mbak, kalau kita rebutan ini bandwidth. Iya itu dulu ya. Jadi siapa yang cepat ya? Iya, di sini kan 4 orang ini, 4-4-nya public figure nih. Jadi semuanya pada agak-agak banci update. Live Instagram atau live konser mungkin Kang Ikang nah, mau itu ikut. dia bener. Siapa tahu kolaps nih. Instagram. Live Instagram juga. Ayo Kang. Karena aku ngajar juga online. Kolaborasi dong Mbak Ica berempat semua live satu momen mungkin menarik tuh. Belum pernah ya? Iya. Iya. Nanti boleh setelah itu nanti ditayangkan di CNN Indonesia juga. Jadi bisa contoh kreativitas juga satu keluarga. Seru banget tuh sekeluarga. Boleh nanti kontak ke Marina deh. Benar. Mbak Ica, ini kan udah mau ini nih Lebaran nih 1 minggu lagi kurang lebih. Jadi persiapannya apa nih kurang lebih ketika nanti Lebaran, kemudian salat Idnya kira-kira gimana? Nah, kalau sholat Id karena memang belum di rumah. Jadi untungnya Ikang ini udah terlatih imam bertahun-tahun. Luar biasa. Teruji dan terbukti, jadi ya di rumah. Terus pembantu juga nggak bisa pulang kan, jadi nambah lagi 2 anak. Dan makanan kita seperti biasa tambah dengan pesanan, jadi ada keluarga juga yang bisa. Rencana nanti ini lewat virtual kita. Open house-nya. Teman saudara pakai sejanjian. pakai Zoom atau pakai WhatsApp juga bisa. Video call dengan Jitsi Meet juga, Google Meet. Banyak. Sambil ada hidangan kue-kue keringnya ya. Pasti ya. Sama ketupat. Pokoknya di happy-happyin aja lah. Iya, kelihatan banget tuh happy-nya berdua itu, semangat kali. Ini kan bicara mindset sekarang nih, perang Iya, mindset bener. ya. Nggak boleh kalah kita. Betul. Iya.
Makanya kalau aku lagi capek gitu, dengar suami nyanyi, seger lagi. Dengar anak-anak nyanyi, seger lagi, happy. Iya, makanya kita akan menunggu kolaborasinya nih berempat nih, Mbak Ica, Mas Ika, dan anak-anaknya untuk kolaps nih ya di Instagram Live atau di platform sosial media. Aku sama Eki sama Gilang kan punya band Brother in Law Bill. Kita juga bikin tuh, apa tuh, kayak orang-orang lagu ya. Yang lokasinya berbeda tapi terus jadi satu. Ada di YouTube, ada di mana-mana juga, di Instagram juga. Ya. Dari doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya, karena kan pasti banyak banget para penggemarnya menanti suara emas, Kang Ikang, dan juga mungkin bisa duet juga dengan Mbak Ica. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke para penggemar untuk Mbak Ica dan juga Kang Ikang nih? Ada pesan-pesan mungkin buat fansnya Mbak Ica maupun Kang Fauzi Ikang. Iya, siap. Pesannya apa nih Kang, terakhir Kang mungkin sama Mbak Ica buat... Pesannya kita lawan ini. Dengan bahagia, dengan optimis. Lawan COVID-19. Banyak tersenyum, banyak tertawa. Dan kondisi ini jadi pengalaman buat kita untuk jadi manusia lebih baik lagi. Kalau nggak berubah, parah kita kayaknya. Iya, jadi lebih banyak bersyukur. Iya. Karena selama ini kita banyak hikmah lah di balik ini sebenarnya. Jadi lebih banyak hikmah. Iya, bersyukur. Kalau menderita pasti ya, tapi hikmahnya juga banyak ya. Kita lihat yang positifnya aja sekarang. Baik, terima kasih sekali Kang Iza, Ikang, dan Mbak Ica. Semangatnya pagi ini begitu membuat kita terinspirasi ya. Betul, dengar suara dan juga lihat dari layar aja nih udah senang banget, apalagi kalau misalnya bisa ketemu langsung nanti. Terima kasih sekali sudah mau bergabung dengan Connected Ramadan.